Oke, jumpa lagi dengan Humbang Mas Channel. Kawan-kawan, eh, ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk seluruh kawan-kawan yang sudah mendukung dan sudah terus membuat channel saya terus bisa eksis sampai saat ini. Semoga video-video yang saya sampaikan selama ini boleh bisa bermanfaat, lepas dari beberapa mungkin video-video yang sifatnya humor, tetapi ada beberapa yang saya pikir bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, yang bisa digunakan untuk baik itu di lingkungan pedesaan atau mungkin sesuatu yang memberi inspirasi untuk usaha-usaha di pedesaan. Nah, teman-teman sekalian, pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar membuat jebakan kelulut seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin beberapa kali melihat video saya, lihat linknya di sini, di mana ada beberapa video saya yang menunjukkan jebakan kelulut yang terbuat dari botol ini berhasil. Ya, contohnya ini, kemudian ini juga, ya bisa perhatikan di mana di situ hampir sebagian besar dari jebakan-jebakan kelulut yang saya buat dari botol bekas ini dihuni oleh kelulut yang sebagaimana kita inginkan. Banyak teman-teman yang bertanya seperti apa Bang membuatnya. Nah, hari ini tentu supaya teman-teman mungkin yang belum tahu, silakan kita akan belajar bersama cara membuatnya. Ini jebakan kelulut yang saya sudah buat beberapa waktu lalu, dan karena sudah cukup lama dipasang, sudah sering masuk binatang-binatang lain, sehingga tentu saja akan berubah baunya, agak sudah berubah, sehingga kita akan menambah bau lagi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan aktifkan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar supaya teman-teman bisa mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya, dan tetap dukung channel ini supaya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang lain. Yang kita perlukan pertama-tama tentu saja adalah botol bekas, ya. Botol bekas yang ini saya dapat dari, saya pikir mudah menemukannya, botol-botol bekas. Ini minuman mineral, sama ini justru tempat aki, air aki. Tidak masalah, yang penting ini kita sudah bersihkan. Bahkan ini bekas pupuk cair. Kemudian yang selanjutnya yang kita perlukan adalah propolis, ya. Propolis ini saya ambil dari sarang-sarang yang rusak dari bekas panen dari koloni kelulut. Kemudian propolis ini saya simpan di botol ini supaya awet. Kemudian kita encerkan. Nah, pengencernya kita menggunakan ini, alkohol 70%. Teman-teman bisa menemukannya di apotek-apotek di sekitar tempat tinggal teman-teman. Mungkin harganya kalau di sini saya beli kemarin 30.000. Tetapi alkohol sebanyak ini cukup awet karena kita menggunakannya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang kita perlukan selanjutnya pengaduk, ya. Pengaduknya terserah, yang penting kuat ketika kita aduk, karena propolis ini kita akan encerkan dengan menggunakan alkohol, kemudian kita encerkan, kemudian kita akan masukkan ke sini. Nah, selanjutnya khusus untuk saya ini, karena sudah pernah dipakai, sudah pernah dipasang, tapi sudah sering dimasukin binatang-binatang yang lain yang tentu saja untuk lebah kelulut tentu saja baunya kadangkala tidak suka. Misalnya contoh, di sini sering masuk namanya bekicot atau sejenis siput-siputan masuk di dalam. Kemarin saya perhatikan banyak sekali. Nah, ini harus dibersihkan dengan
semprotan api, kompor tembak seperti ini, supaya jamur-jamur yang ada di dalam ini bisa teman-teman lihat-lihat ya, ada jamur-jamurnya, itu bisa hilang, dan bau propolis yang kita akan pasang ini kembali segar lagi. Nah, contoh seperti ini. Ini yang saya sudah pasang, sudah dimasuk ke berbagai macam jenis binatang di dalam sini, sehingga jelas koloni kelut tidak menyukai. Nah, justru di atasnya ini teman-teman lihat sudah digigit tupai. Sudah rusak seperti ini. Tapi sebenarnya kita masih bisa perbaiki, kita akan tutup lagi dengan menggunakan pengelindung supaya istilahnya tetap gelap. Intinya jangan sampai bocor, seperti ini bocor. Ya, jadi kalau sudah bocor seperti ini, menjadi mudah bagi semut atau binatang-binatang lain yang kecil-kecil bisa masuk. Teman-teman bisa lihat banyak sekali. Nah, untuk menghilangkan bau seperti ini, kita akan semprot dengan kompor tembak ini. Oke. Ya, jadi ketika dipanaskan seperti itu, jamur-jamur di dalam mulut corong botol ini menjadi mati, dan kalau dicium propolisnya kembali segar lagi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Jangan terlalu berlebihan semprotannya, nanti tutupnya meleleh. Ya, seperti ini. Ya. Tadi putih berjamur, sekarang setelah dikasih api propolisnya jadi merah lagi. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita ambil wadah. Mohon maaf, saya menggunakan botol bekas madu untuk wadah tempat mencampur propolis yang ada dengan alkohol, karena dia harus benar-benar encer, teman-teman. Ini kemarin saya sudah encerkan propolisnya dengan alkohol, sehingga dia biasanya propolisnya ini bergumpal, kental sekali, keras ya. Bagi propolis yang sudah cukup keras, ini kita salin ke sini. Bau ya. Jadi bau khas propolis ini lihat terasa sekali. Matikan di sini. Ya, sesudah kita masukkan propolis di dalam, kita perlu mengencerkan menggunakan ini alkohol. Kasih alkohol secukupnya. Ya, sekiranya alkoholnya cukup meleleh. Propolisnya cukup meleleh dengan lancar. Kemudian diaduk. Usahakan ketika mengaduk propolisnya ini betul-betul tercampur rata antara alkohol dengan propolis, karena propolis ini sifatnya lengket, sehingga ketika dia tercampur rata, propolis ini bisa lengket di dalam sisi dalam botol-botol yang ini ya. Jadi dia akan lengket di dalam, sehingga itu akan menjadi bau yang menarik bagi lebah-lebah kelulut. Ya, selanjutnya
propolis yang sudah kita encerkan ini kita masukkan ke dalam botol seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman tidak usah khawatir karena bau propolis yang ada ini ketika dicampur dengan alkohol memang sangat tajam baunya, bau alkoholnya, tetapi itu sifatnya sementara karena alkohol ini cepat menguap dan nanti yang ketika sudah kering bau alkohol akan hilang dan yang tersisa tinggal bau madu dari propolis yang ada. Ya, sudah kita kocok. Usahakan dikocok rata supaya seluruh bagian dalam sisi-sisi botol ini dibasahi oleh propolis yang kita pasang. Ya, oke. Selesai. Kemudian kita kembalikan propolis tadi ke wah, ada tamu. Ini juga kita pasang. Ada kebocoran, jadi kita harus tutup bocornya teman-teman. Dikocok supaya penyebaran propolisnya merata. Nah, balikan lagi. Ya. Kemudian kita akan pasang di botol yang baru. Perlakuannya sama seperti ini. Tutup, kemudian kita kocok. Ya. Nah, jadi propolis yang di dalam sisi dalam botol ini akan menjadi daya tarik dari lebah kelulut ketika mereka sedang mencoba mencari tempat baru. Nah, jadi ini akan lengket di dalam, akan seperti itu. Kemudian nanti kita akan tutup menggunakan karton atau kardus bekas. Kemudian kita kasih plastik dan kita kasih lakban seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, fungsinya adalah supaya sarang atau jebakan yang kita buat ini tidak terlalu bercahaya, tidak terang, karena ini lebah kelulut ini senang yang tenang, yang tidak terlalu terpapar cahaya secara langsung. Ya, kita kembalikan. Ya, kalau dianggap masih kurang banyak atau kurang kental, bisa dilakukan 2 kali seperti ini. Untuk botol-botol baru bisa dilakukan untuk 2 kali supaya tetapi usahakan propolis yang di dalam itu sudah kering dulu teman-teman. Ya, kemudian sesudah dikocok-kocok seperti ini, kembalikan. Ya, kawan, cara membuat proses pembuatan botol jebakan lebah kelulut sudah selesai. Intinya adalah untuk botol-botol yang baru seperti ini tinggal dilapisi dengan karton bekas atau koran juga bisa bekas atau kardus bisa, kemudian dilapisi dengan plastik bekas seperti ini, plastik kresek dimasukkan, kemudian dililit dengan lakban supaya lebih rapi. Nah, supaya di dalamnya terlihat lebih gelap lagi dan lebah kelulut senang seperti itu. Kalau sudah kering, tinggal kita pasang di pohon, digantung. Perhatikan kembali video-video yang saya sudah ini di sini bisa lihat.
sehingga kelulut akan datang sendiri ya. Oke kawan-kawan, itu saja video dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Silahkan pencet tombol subscribe, kemudian jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya bisa terus bisa menerima notifikasi video-video yang bermanfaat. Jika ada hal-hal kritik, saran, atau mungkin hal-hal yang mungkin teman-teman ingin sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar supaya channel ini terus berkembang. Mohon maaf mungkin latar di belakangnya banyak pakaian-pakaiannya, mohon maaf karena kita membuatnya tutorial ini di di garasi. Semoga bisa bermanfaat. Oke, itu saja. Salam sukses untuk kita semuanya.